With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji, perkenalkan saya Bainudin dari SMPN 3 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan nomor peserta 201500362727. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 9 dengan materi ajar, struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up through the fields where the sun shines and heals. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Silakan untuk berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas atau siapapun. Silakan. Baik, Siap, berat. Untuk kita mulai pelajaran hari ini, apakah ini kita dimulai. Selesai. Silakan. sepertinya ada beberapa kursi yang kosong ya. Tidak ada yang tidak hadir. Saya cek dulu ya, siswa yang hadir hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Salwa dengan dua orang. Keterangannya apa? Sakit. Kemudian satu lagi? Ya, hilang apa? Izin. Satu sakit, satu izin ya. Baik, kita doakan mudah-mudahan kita yang tidak hadir hari ini karena sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sehat dan bisa bergabung kembali dengan kita. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker ya, agar suara saya bisa didengar oleh kalian dengan jelas. Baiklah, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan kalian hari ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya lihat ruangan rapi ya, kemudian lantainya juga bersih. Ini merupakan kerjasama yang baik antara seluruh warga kelas 9D gitu ya. Saya ucapkan terima kasih pada ketua kelasnya yang sudah bisa mengondisikan teman-temannya ya, untuk menertibkan kelas ini sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Baik, tidak lupa juga saya ingatkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terlebih saat ini kita sedang dilanda wabah penyakit ya, sedang dilanda wabah COVID-19. Tentunya kita semua sangat peduli dengan kesehatan. Kita tetap jaga protokol kesehatan ya, walaupun kita kemarin sudah melaksanakan vaksin ya, tapi bukan berarti kita harus abai dengan protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, bisa kalian lihat di layar di depan belakang. Belum bisa ya, bisa dibaca
Kelihatan ya, jelas ya. Bisa Evan coba dibaca untuk karya 3.8 itu apa? Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Baik, untuk IPK-nya bisa diceritakan itu satu. Sebelah Menelaah struktur teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Menelaah kebahasaan teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. baik. Ya. Selanjutnya Evan masih ya. Baca untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Telah mengikuti pembelajaran mengenai problem based learning atau PBL dan project based learning atau PBL, serta jadi maupun menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan yang didengar atau dibaca, serta mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat secara jujur, disiplin dan percaya diri. Baik. Mengapa saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran ini? Agar nanti proses pembelajaran ini tidak menyimpang kemana-mana. Jadi kita fokus ke tujuan kita. Pertama, tujuan kita itu akan menelaah struktur teks ya. Teks apa di sini? Teks tanggapan. Ya, kita akan menelaah strukturnya, kemudian juga kita akan menelaah ciri bahasaannya atau kaidah bahasaannya. Ya. Minimal 2 poin itu hari ini kalian paham apa itu struktur teks tanggapan, kemudian apa saja ciri bahasanya, gitu ya. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, saya akan menanyakan sebuah video motivasi, bisa dikatakan sebagai motivasi ya. Kita akan melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Begitu bisa kalian simak. Indonesia, negara kita tercinta ini punya masalah besar di bidang pendidikan. Aku yakin kalian semua pasti sudah tahu. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia berada di tingkat 70-an dari 78 negara. Indonesia berada di tingkat 10 dari bawah. Kualitas edukasi di Indonesia sangat rendah. Kita tidak bisa langsung menyalahkan pemerintahan di sini karena masalah ini sudah cukup besar dan tidak semudah itu untuk diselesaikan. Tapi kita bisa ikut membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang satu ini. Aku punya satu ide yang bisa membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa ini. Begini, pertama, menurut Wikipedia, Indonesia adalah negara dengan pengguna internet terbanyak keempat di seluruh dunia. Kedua, diakibatkan oleh pandemi ini, bisa dibilang hampir semua hal sudah pindah ke internet. Ketiga, sangat-sangat jarang sekali kita melihat ada orang yang tidak memakai internet sehari saja. Jadi, kesimpulannya kita bisa gunakan internet sebagai alat utama untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ada satu riset menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia bisa mengakses YouTube sampai 8 jam dalam sehari. Tapi masalahnya, kalau kita melihat trending tab di YouTube sekarang, tidak ada satupun video yang bertemakan pendidikan di sana. Padahal ada banyak sekali channel-channel edukasi di luar sana. Jadi, aku mau kalian untuk turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Aku mau kalian untuk meluangkan waktu 1 menit saja. Kalian punya 86.400 menit dalam sehari. Aku cuma minta satu. Aku minta kalian untuk mulai mengapresiasi channel-channel edukasi di Indonesia. Caranya cukup like, komen, atau share video-video mereka, video-video yang bertemakan edukasi itu. Baik, sudah disimak. Siapa yang mau menanggapi video tadi? Tanggapan bukan kata ini.
Isinya tanggapan. Apa yang ditanggapi dari video? Tuh, tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Bagaimana katanya? Sangat rendah. Ya. Terus ada solusi nggak yang diberikan oleh si YouTuber tadi? Apa solusinya? Betul, dikarenakan sekarang era digital, kalian tidak pernah lepas dari internet setiap hari. Itu setiap hari kalian buka. Ya. Salah satu cara sederhana untuk untuk memunculkan channel-channel edukasi di YouTube itu dengan cara membukanya. Karena kalau misalkan algoritma itu kan begini, kalau misalkan kita sering buka video itu, maka secara otomatis beranda kita akan muncul video-video yang berkaitan dengan itu. Betul nggak? Seperti saya ini sedang suka membuka video mukbang itu, makan-makan kayak gitu. Nah, jadi ketika saya buka itu tanpa disuruh pun, ketika saya buka YouTube, di beranda itu sudah muncul otomatis ya video-video yang berkaitan dengan mukbang itu. Baik, kita lanjutkan. Ini tanggapan. Tadi kalian menanggapi tanggapan. Yang ditanggapinya adalah masalah pendidikan di Indonesia yang sangat rendah ya, seperti itu. Nah, tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Gitu ya. Baik, sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang apa sudah kita belajar kemarin. Cuma yang paling disampaikan ada 3.5 kalau salah ya, tentang informasi yang berupa kritik, kemudian ujian dan sanggahan yang terdapat dalam teks tanggapan pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan, gitu. Ya. Mari saya udah menugaskan kalian untuk membaca materi yang ada di buku dan di modul ya yang sudah disediakan situ. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Ya. Baik, saya punya beberapa potongan teks, beberapa paragraf yang saya tampilkan di sini. Saya sebenarnya sebagai game saja. Kita akan bermain dengan struktur teks tanggapan ini, di mana saya akan mengambilkan potongan paragraf, kemudian kalian akan melakukan telaah, ya. Kalian akan melakukan telaah analisis terhadap tinggalan teks yang akan saya tampilkan nanti. Jadi kalian tugasnya menyebutkan itu bagian struktur yang mana, kemudian kalian juga menjelaskan mengapa penggalan itu masuk ke struktur yang disebutkan tadi. Bisa dipahami? Baik, kita mulai ya. Nah, kita akan mulai dari struktur teks tanggapan dulu. Nah, saya akan tampilkan yang tadi ya, penggalan teks atau paragraf. Kalian langsung telaah ya. Ini masuk struktur yang mana? Tapi sebelumnya saya minta dibacakan dulu oleh salah satu di antara kalian. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Yang keras ya, biar kedengaran suara. Saya pertama, kita pasti sudah mengalami kelulusan SMK lebih benar dan lebih siap untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK, siswa tidak hanya diajarkan teori yang mendalam sesuai dengan jurusannya saja, melainkan di sana para siswa juga dibekali dengan kemampuan praktek yang sangat menambah pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Baik. Dibaca sudah, kemudian dilihat juga ya. Nah, sekarang siapa yang mau menelaah atau menjawab paragraf ini? Kalau dilihat dari strukturnya masuk pada bagian apa? Siapa yang menjawab? Oke, siapa namanya? Maaf ya, saya tanya nanya karena pakai masker. Salah menunjuk nanti. Najwa ya. Tadi apa jawabannya? Masuk di bagian deskripsi. Sebentar dulu. Memang struktur teks tanggapan itu apa saja? Evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. penegasan ulang. Ini masuk ke deskripsi. Baik. Apa dasar kamu ini bahwa ini adalah masuk di bagian deskripsi? Karena kalimatnya merupakan selalu tentang Baiknya keras. menggambarkan secara umum SMK bahwa tidak hanya jalur khas yang tapi lebih
Baik, terima kasih Najwa. Karena jawaban Najwa ini merupakan gambaran umum dari teks yang sedang dibahas, yaitu objeknya tentang SMA dan SMK beda. Mungkin ada yang beda pendapat, mengapa ini deskripsi? Mungkin alasannya beda. Yuk, mungkin bisa jawab, jelaskan. Termasuk deskripsi soalnya di dalam situ terdapat tujuan untuk SMK. Karena di teks tersebut terdapat Ujian untuk SMK. ada bagian ujian, ada bagian pernyataan yang uji SMK di bagian itu. Mendeskripsikan bahwa SMK ini ada kelebihan gitu. Baik, terima kasih Najwa dan jawabannya udah benar, ini benar namanya atau bagian dari teks bagian struktur dan bagian deskripsi ya. Cuma alasannya mungkin kurang tepat karena gambaran umum itu maksudnya di Kritik dan ujian. gambaran umum itu yang pertama itu apa tadi sebetulnya evaluasi atau konteks ya, itu gambaran umum di situ di paragraf pertama ya. Tapi tidak masalah ya, tidak apa-apa, kamu udah mencoba menjawab, terima kasih ya. Dan jawaban pertama tadi udah benar ya. Cuma alasannya saja mungkin kurang tepat saja ya, seperti itu. Baik, terima kasih juga ini tadi sudah menambahkan ya dari pernyataan Najwa tadi. Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Nah, siap-siap lagi, kita tangan lagi paragraf selanjutnya. Siapa yang mau baca dulu? Cuma tangan. Yang suaranya keras, biar kedengaran oleh semuanya. Cung, silakan. Yang keras ya. Mungkin ada sebagian atau bahkan kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini. Terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus segera menentukan pilihannya. Tentu untuk memilih akan masuk SMA ataupun SMK tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pilihan sebelum kita memilikinya. Apa saja alasan-alasan yang dapat memperkuat langkah kita? Baik. Silakan di pelana, dianalisis. Ini masuk, kalau dilihat dari strukturnya ini masuk ke bagian yang mana? Siapa yang mau menjawab? Jaki mungkin, Sani mungkin, Kaitani. Siapa yang mau jawab? Ini bagian, kalau dilihat dari strukturnya ini bagian mana? Evaluasi kah, deskripsi kah, atau apa namanya yang terakhir itu bisa pulang? Silakan ayo. Termasuk evaluasi. Ya, termasuk evaluasi. Bisa dijelaskan apa dasar kamu ini bagian evaluasi? Karena di paragraf tersebut berisi pernyataan umum tentang permasalahan untuk lanjut ke SMA atau SMK. Baik. Karena di paragraf ini merupakan pernyataan umum yang akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan SMA dan SMK. Ada pendapat lain mungkin yang beda pendapat atau sependapat dengan ayo? Pendapat ya? Biar cepat selesai ya, pendapat saja ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, betul ya? Betul teman? Menyimak kamu ya? Menyimak ya? Nah, menyimak. Yang saya bilang tadi tadi betul ya, ini bagian evaluasi atau konteks karena ini menjelaskan tentang gambaran umum apa yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian deskripsi nanti. Ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Harus bisa ya, bisa. Jangan ambil tempat ya. Kan namanya proses pembelajaran seperti itu. Hari ini kita nggak paham, besok belajar lagi. Masih nggak paham, belajar lagi sampai kita benar paham. Sampai 10 kali ulang nggak paham ya. Mungkin seolah masuk sekolah gitu. Harusnya bukan di sini gitu. Tapi saya yakin lah, ya kalian saya rasa dari kemarin pertemuan awal mulai kita KTMT ada kemajuan, mulai berani untuk mengungkapkan pendapat, menjawab. Ya, baik, sampai di sini dulu.
Bisa dipahami nggak? Ya, bisa. Yakin ya bisa ya? Jadi jangan sampai bisa-bisa tapi nggak bisa. Kalau ada masalah belum dipahami, kita ulang lagi. Ya, minimal sekali lah ulang ya. Jangan berulang-ulang nanti kita ngajar-ngajar. Sebelum lanjut ke kaidah kebahasaan, kita akan bicara kaidah bahasa. Karena untuk sebelum saya rasa kalian sudah tadi tanya berapa kali paham, nggak mudah, paham. Ada tanya dulu Pak sebelum kita lanjut ke kaidah bahasa. Ya silakan. Ya silakan dari bertanya. Struktur teks tanggapan yang dimodul dari buku paket yang saya baca ada perbedaan, mohon penjelasannya. Ada perbedaan. Betul kan begitu? Betul kan? Betul. Yang di buku paket dan di modul itu ternyata ada perbedaan. Kalau lihat dari strukturnya, kalau yang di buku paket itu namanya yang pertama itu konteks ya. Konteks. Kemudian deskripsi, Sama penilaian. penilaian. Yang di modul apa namanya? Evaluasi, deskripsi, dan ada dua poin yang berbeda. Coba siapa yang sudah membaca isinya? Kira-kira itu yang membedakan itu beda isinya apa beda istilah saja? Beda istilah. Sudah dibaca kan? Iya. Oke. Memang betul tadi ada perbedaan secara istilah. Jadi intinya isinya tetap sama. Yang tadi disebutkan bahwa evaluasi dan konteks itu ternyata ketika dibaca penjelasannya, ya, pengertiannya dan isi dari istilah itu sama menunjukkan yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan secara isi ya, hanya beda istilah saja. Begitu kan? Berarti jawabannya begitu. Ya. Itu hanya beda istilah saja. Baik, kita lanjut ke apa sekarang? Kaidah kebahasaan. Oke. Atau ciri kebahasaan teks 8. Bisa lihat ya? Masih? Oke. Lanjut. Sama saya juga akan menampilkan beberapa potongan nanti kalian analisis dari sisi bahasa ya. Baik, kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Oke. Saya tampilkan paragraf teks tanggapan sini. Silakan kalian analisis. Di sini ada ciri bahasa apa di paragraf ini? Silakan semuanya membaca di dalam hati saja, kemudian dipahami. Di bagian ini ada ciri bahasa, konjungsi kah, kalimat kompleks kah, ya, atau yang lainnya. Silakan nih menjawab. Di bagian ini apa yang muncul yang terlihat? Siapa yang mau menjawab? Ayo lagi, silakan. Terdapat kalimat kompleks. Terdapat kalimat kompleks. Terdapat kalimat kompleks. Yang mana kalimat kompleks itu? Coba baca yang keras. Seperti yang sering kita dengar atau lihat, para siswa SMK seringkali melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Baik, itu termasuk kalimat kompleks. Coba bisa dijelaskan yuk. Mengapa itu kalimat kompleks? Memang itu terdiri dari dua kalimat, ada kalimat dan dua kalimat ya. Yang ada kalimatnya yang mana yuk? Yang para siswa SMK Ya, keras. yang bagian para siswa SMK seringkali melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Baik, itu induk kalimat atau anak kalimat? Induk kalimat. Induk kalimatnya, berarti anak kalimatnya Seperti yang sering kita dengar atau lihat. betul. Ya. Kalimat kompleks itu kalau dulu di istilahnya itu adalah kalimat majemuk, ada kalimat majemuk ya, yaitu satu kalimat yang memiliki anak kalimat, kalimat lebih dari satu kalimat. Begitu ya? Lagi lanjutkan. Nah ini nih. Silakan di analisis, Najwa, Binkan, K, ya K.
Ini kalau dilihat dari ciri bahasanya, beragam ini ada ciri bahasa lain. Silakan. Silakan. Mungkin ayo. Atau ini atau Pinkan? Pinkan silakan. Saya izin menjawab. Silakan. Termasuk teks apa ya? Konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Pada kalimat yang mana yang ada konjungsi temporal? Coba baca yang keras. Kalimat-kalimatnya, baca kalimatnya yang mana? Yang ada konjungsi temporal. Sebelum. Iya, dari kalimat yang mana? Sebelum itu kan temporalnya. Coba baca yang lengkap tuh. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pilihan sebelum kita memilihnya. Yang menunjukkan konjungsi temporalnya yang mana? Sebelum. Oke. Setuju? Yang lain? Ada pendapat lain? Jaki? Setuju? Kalau ini kan yang ngomong Jaki harus setuju. Ya. Baik. Kalau sudah ada pendapat lain yang mau menambahkan, kita lanjut ya. Baik. Oke. Dari tadi saya lihat ini main handphone terus, ya. Makanya itu saya ambil. Kemudian nanti saya akan kembalikan setelah pembelajaran selesai. Biar tidak dimainkan lagi. Dan baik, sampai di sini ada masalah sebelum kalian diskusi nanti untuk penelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang saya sudah siapkan. Ada masalah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan mulai berdiskusi. Saya akan bagi dulu kelompoknya, ya, sesuai dengan yang hadir. Baik, saya akan bagi kelompoknya. Saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1, Nada, Salwa, Yuda, Gita, Riki. Kelompok 2, Nurahayu, Rahma, Silva, Sulhan, Sani, Raivan. Kelompok 3, Pinkan, Raihani, Najwa, Silva, Alawian, dan Jaki. Silakan dikerjakan ya bersama kelompoknya. Ya, untuk mempermudah pekerjaan, Bapak silakan bagi tugas masing-masing. Bagi tugas di kelompok masing-masing. Ya, ada yang menelaah kaidah bahasanya, ada yang menelaah bagian strukturnya. Aku izin nggak? Nggak kan? Ya udah. Kenapa? Belum dikasih kata-kata. Oh iya, sorry. Ya. Nah, gimana? Oh, boleh. Ya, gitu kenapa? Teksnya di sekarang silakan tiap perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahayu dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil
hasil kerja kelompok kami tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, struktur evaluasi terdapat pada paragraf 1. Buktinya adalah mungkin ada sebagian atau bahkan kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini, yaitu pilihan untuk masuk SMA ataupun SMK. Yang kedua, struktur deskripsi terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 6. Lalu struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penilaian terdapat pada paragraf 7 dengan bukti. Dengan demikian, siswa lulusan SMK jauh lebih siap kerja dibandingkan dengan SMA, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Namun untuk menentukan pilihan itu semua tergantung dengan minat, kemampuan, serta bakat kita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, terdapat kalimat kompleks. Kalimat kompleks terdapat pada kutipan seperti yang sering kita dengar atau lihat. Para siswa SMK seringkali melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Yang kedua adalah konjungsi teks tanggapan SMA atau SMK. Konjungsi penerang terdapat pada kalimat mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa setelah lulus SMK nanti kita tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Pada kalimat tersebut terdapat kata bahwa sebagai konjungsi penerang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok mana yang mau menanggapi? Silakan kelompok 1. Saya berbeda pendapat sebenarnya paragraf 6 sudah termasuk ke dalam penegasan ulang, Pak. Baik, kata kelompok 1 untuk struktur katanya paragraf 6 itu sudah masuk ke struktur penegasan ulang ya, seperti itu. Silakan menanggapi oleh kelompok yang presentasi, kelompok 2 ditanggapi. Kalau menurut kelompok kita masih termasuk ke deskripsi, soalnya karena di paragraf ini terdapat pujian dan kritikan. Baik, bagus, tadi kelompok 1 sudah menanggapi, terima kasih ya. Dan tanggapannya sudah ditanggapi lagi oleh kelompok yang presentasi tadi, oleh kelompoknya Ayu. Memang betul, saya luruskan di sini bahwa penegasan ulang itu adalah simpulan dari beberapa deskripsi sebelumnya kan, seperti itu, atau istilah lainnya penilaian ya, penegasan ulang itu. Dan tadi disampaikan oleh Ayu bahwa paragraf 6 itu masih mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan dari dua objek tadi, dua SMA dan SMK ya, seperti itu. Rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita lalui dan waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada di antara kalian yang mau menyimpulkan proses pembelajaran kita dari mulai awal tadi sampai akhir sekarang. Silakan. Ada mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, atau kelompok 2, kelompok 1? Baik, kalau tidak ada kita simpulkan sama-sama ya. Kita hari ini sudah memahami tentang struktur teks tanggapan ya, terdiri dari evaluasi, terus deskripsi dan penegasan ulang ya. Selanjutnya kita juga sudah memahami kaidah kebahasaan teks tanggapan ya, adanya kalimat kompleks ya, adanya konjungsi, terdiri dari konjungsi apa saja? Konjungsi penjelas atau penerang, konjungsi temporal ya, dan konjungsi penyebaban ya, seperti itu. Baiklah, adapun hal-hal yang masih kurang dipahami, ada hal-hal yang
masih terlihat di kelas tidak tertib ya, ada diantaranya yang belum aktif ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan lebih aktif lagi, lebih disiplin lagi di ruang kelas ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga tadi yang sedikit berbeda pendapat antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, hal itu sudah kita selesaikan tadi ya. Ada hal yang, dan menurut saya ini adalah hal yang wajar ya ketika kita dalam forum diskusi berbeda pendapat ya, dan tadi sudah kita selesaikan ya. Terkait dengan pembelajaran selanjutnya ya, hari ini kita selesai bicara tentang struktur dan kaidah bahasa, dan selanjutnya kalian akan menyajikan, akan mencipta, akan menulis teks tanggapan ya, terkait dengan objeknya apa yang akan ditanggapi. Nanti saya akan share di grup WA. Kemudian kalian tugasnya pahami, ada di modul, ada di buku, pahami langkah-langkah menulis teks tanggapan ya. Paling tidak pertemuan berikutnya kalian sudah memiliki kerangka ya, sudah memiliki kerangka, dan objeknya nanti saya kirim melalui grup WA ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita, pembelajaran kita ada manfaatnya ya. Kemudian apabila saya ada salah-salah kata membuat kalian tersinggung, mohon maaf ya, kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, silakan ditutup kembali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Silakan di situ ya. Di kelompok masing-masing saja. Siap, Kak. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Angka bentuk pendapat adalah dengan masuk. Dimulai. Selesai. Istirahat. Gerak. Siap.